Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santoso. Saya adalah guru fikih di MTS Al-Hamidi, Desa Pujarbaru, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di LPTK YIN Kediri. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Rahman. Oke, baik anak-anak, semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Wakil Hadir. Hadir. Muhammad Nadim Hadir. Imam Sahari Hadir. Muhammad Walid Hadir. Siti Sakinah Hadir. Nurida Indriani Hadir. Nila Hadir. Siti Halimah. Oke, hadir semua ya? Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini semuanya hadir ya. Ya. Baik, anak-anak, hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Berdiri. Indonesia. Indonesia.
bahaya atau mudarat. Itu adalah makanan dan minuman yang halal. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, setelah proses pembelajaran ini, kalian nanti dapat memilih makanan dan makanan dan minuman halal. Yang kedua, setelah proses pembelajaran ini, kalian nanti dapat menampilkan sikap berhati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi makanan dan minuman haram. Yang ketiga, setelah proses pembelajaran ini, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian halal dan haram. Yang keempat, setelah proses pembelajaran ini, kalian nanti dapat menguraikan macam-macam makanan dan minuman haram. Yang kelima, setelah proses pembelajaran ini, kalian nanti dapat menganalisis jenis-jenis makanan dan minuman haram. Yang kelima, kalian nanti dapat menyimpulkan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Dan yang keenam, kalian nanti dapat menunjukkan sebab-sebab makanan dan minuman haram. Dan yang terakhir, kalian dapat merumuskan hasil analisis tentang makanan dan minuman haram. Itulah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Apa yang dimaksud makanan dan minuman haram? Apa? Makanan yang dilarang oleh Allah. Ada yang bisa kasih tahu contohnya seperti apa? Apa? Babi. Yang lain? Yang lain apa? Yang lain? Ayo, contohnya tadi babi. Apa lagi? Anjing. Minuman keras. Terus apa lagi? Bangkai. Oke, bagus. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Hah? Apa? Tadi apa tadi? Menipu. Ya, menipu. Terus apa lagi? Korupsi. Korupsi termasuk. Ya, korupsi apa lagi? Baik, selanjutnya Pak Guru ingin menampilkan sebuah tayangan video. Kalian simak dan amati dengan baik dari tayangan video berikut ini, ya. Pak Guru akan menampilkan terlebih dahulu. Silakan, bisa diamati.
Baik, dari tayangan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Apa? Sosis. Oh iya, apa? Sosis dan betul apa? Daging babi. Bagus. Yang lain? Apa yang lain? Apa? Bangkai. Ada bangkai. Oke, dari video tersebut ada bangkai. Yang lain? Apa? Ayo, apa? Darah. Ada darah, betul, bagus. Ya kan? Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu masalah apa? Ketentuan makanan dan minuman haram. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu apa? Terkait dengan apa? Pembahasan materi tentang apa? Ketentuan makanan dan minuman haram. Adapun submateri dari pembahasan ini yang pertama adalah apa? Yaitu apa? Haram lizatihi. Ya, haram lizatihi. Yang kedua adalah apa? Haram lizatihi. Dan yang ketiga adalah apa? Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Nah, jadi tiga materi ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum melanjutkan pada materi ini, aku ingin membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok ini nanti dibagi menjadi kelompok asal. Setelah jadi kelompok asal, baru nanti menjadi kelompok ahli. Nah, dari kelompok ahli ini nanti aku memberikan materi sesuai apa yang disampaikan teman tadi. Ya, dari kelompok ahli ini nanti diskusi dari setiap tiga materi ini. Ya, nanti setelah selesai diskusi, kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asal untuk mendiskusikan kembali kepada temannya. Setelah itu baru diskusi mempresentasikan di depan. Paham? Paham. Oke. Sekarang bagi kelompok. Yang kelompok 1 sebelah sini. Yang kelompok 2 sini, yang kelompok 3 sini. Ya, itu 1 3 1 2 3 1 2 3 1. Oke. Sekarang kumpul di kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Ayo langsung. Yang kelompok 2 sini, kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 sini, kelompok 3. Ya. Nah, dengarkan. Ini adalah kelompok asal. Yang kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Ya. Kelompok mana? 1 2 3 balik. Kelompok berapa? Kalian kelompok 1 sini. Ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ingat. Ya, ingat. Ini adalah teman kalian kelompok asal. Ini kelompok asal, ini kelompok asal ya. Nah, sekarang kalian tugaskan dari kelompok kalian untuk menjadi kelompok ahli. Paham? Ayo. Yang mau dikirim dari kelompok ahli 1 siapa? Kelompok ahli 1, Rahman. Saya tunjuk Rahman. Kelompok ahli 2, Imam. Kelompok ahli 3, kelompok ahli 3. Ya, kelompok ahli 3. Siapa? 5 ya, kelompok ahli 3 5. Ada yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan. Kalian boleh buka HP-nya, kalian cari materinya boleh keluar di HP. HP-nya keluarkan, tidak apa-apa. HP-nya keluarkan. Tulis materi tulis.
Buku paketnya boleh dibuka. Buku paket. Ada buku paketnya. Buku paketnya kalian keluarkan, boleh dari situ juga ada. Ya, buku paketnya. Ada? Nah. Ya. Dibuka HP-nya pakai HP sudah apa? Ya. Mana sudah? Belum? Sudah diskusinya? Sudah. Oke, sekarang kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk melakukan diskusi kembali ke kelompoknya awal, kelompok asal ya. Ayo kembali ke kelompok asalnya. 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ayo kembali ke asalnya, ayo. Kembali ke kelompok asal. Ayo, kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2 mana? Ayo. Kembali ke kelompok asalnya. Ayo. Jadi kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bawahannya. Sekarang diskusikan dengan kelompoknya. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, diskusikan dengan kelompoknya. Di sini kelompok kita. Oke ya, ini ya. Ayo, diskusikan. Ayo, diskusikan. Ayo, diskusikan. Nanti persiapkan untuk yang melakukan presentasi, ya. Ya, persiapan untuk melakukan presentasi nanti, ya. Ya, diskusikan. Nah, gimana? Sudah siap untuk melakukan diskusi? Sudah siap? Oke. Mau kelompok berapa dulu? 1 atau 2 atau 3? 2. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ya, ayo, kelompok 2 sini. Maju ke depan. 2 ya. 2. Ayo. Ayo kelompok 2. Sini. Dengarkan, ayo. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. 1. Amalan di dalamnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Merusak keimanan seseorang. 3. Mendapatkan dosa dan rasa buruk dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. 4. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa atau terutama makanan keras yang mengandung alkohol seperti 1. Kecerdasan menurun, 2. Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, 3. Senang menyendiri dan melamun, 4. Semangat kerja berkurang. Oke. Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2. Ada tambahan dari apa? Hasil yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada tambahan mungkin? Atau ada pertanyaan? Ada? Oke. Sekarang dari kelompok siapa lagi? Ayo yang maju. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Maju. Ayo kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ayo, barang boleh. Ayo. Barang, ayo. Ayo, Rahman. Ini, ayo. Haram zatnya, haram yang makanannya haram karena zatnya, maksudnya itu asal dari makanan itu sendiri. Memang sudah haram untuk ini ada beberapa di antaranya, seperti daging babi, darah, khamar, minuman keras. Yaitu makanan yang mengandung eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram hukum ini ada beberapa, di antaranya bangkai. Jenis bangkai yang tidak haram hukumnya untuk dimakan yaitu ada 2, bangkai ikan, bangkai belalang. 2.
Oke, pertama satu. Oke. Yang ayo sekarang dari kelompok 3. Ayo, siapa maju, ayo. Kelompok 3. Ayo. Ayo, kelompok 3. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. 1. Amalan ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan. 2. Merusak keimanan seseorang. 3. Mendapatkan dosa dan balasan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. 4. Makan dan minuman haram yang haram dapat membahayakan kesehatan. Alkohol seperti alkohol. Semua amalan soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ya, ada tambahan dari kelompok 3? Oke, ada tambahan? Ada yang pengen sampai kelompok 3? Ada? Ada. Oke, baik. Sekarang aku ingin memberikan soal. Kalian bisa mengerjakan soal ini. Setelah selesai, baru nanti kalian kumpulkan di depan. Ya? Oke. Yo. Kalian kerjakan, baru nanti kalian kumpulkan, selesai kumpulkan. Baik, sekarang kalian kerjakan. Jika selesai, boleh dikumpulkan di depan. Yang sudah dikumpulkan, sudah dikerjakan semua? Sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Sudah dikerjakan semua? Ya. Oke, baik. Sekarang ada yang bisa bantu Pak Guru untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang tadi, materi tadi? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan? Ayo, makanan? Apa? Makanan dan minuman haram dibagi menjadi dua. Oke, apa aja? Haram dibagi. Ya. Nah, haram di Yesus. Contohnya, ada yang bisa bikin contoh? Contoh haram di zatihi. Makanan haram di zatihi. Ayo, apa? Hah? Apa? Mungkin? Daging babi. Terus? Darah. Khamar. Apa lagi? Khamar. Nah, itu adalah apa? Nah, terus kalau jenis makanan yang haram di zatihi, contohnya apa? Bangkai. Apa lagi? Semua makanan yang tercampur dengan asin. Terus apa lagi? makanan haram yang diperoleh Dengan cara zalim. Terus apa? Itu zalim itu. Zalim. Tipu. Oke, baik. Kita perhatikan juga. Ya. Jadi makanan dan minuman haram itu adalah apa? Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena apa? Karena ada larangan nas dalam Al-Quran ataupun al-hadis. Jadi makanan itu memang sudah apa? Sudah ada ketentuan atau sudah ada apa? Ada ayat, ada hadis yang melarang tentang suatu makanan itu adalah apa? Makanan dari minuman haram. Jenis-jenisnya, jenis-jenis makanan haram itu ada berapa? Tadi ada dua. Yang pertama adalah haram li zatihi.
makanan itu hukum asalnya memang sudah haram atau sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah apa? Daging babi. Daging babi itu tidak boleh untuk kita konsumsi. Baik itu berupa obat-obatan, makan apa lagi? Kosmetik dan lain sebagainya, atau yang tadi sosis yang mengandung daging babi itu tidak boleh kita makan. Sebagaimana firman Allah dan Al-Qur'an, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Ya, daging babi yang pertama. Yang kedua adalah darah yang mengalir dari hewan atau dari apa? Dari manusia. Itu juga apa? Haram untuk dikonsumsi. Biasanya kebanyakan darah itu dijual apa? Di pasar, yang dibekukan, yang dijual kemudian apa? Di dalam pasar itu juga apa? Haram untuk kita konsumsi. Yang ketiga adalah apa? Khamar atau apa? Minuman keras. Kenapa khamar bisa dilarang? Karena dia satu memabukkan. Ya, jadi itu tidak boleh kita untuk konsumsi. Jenis yang lain daripada khamar apa? Narkoba, apa lagi? Narkotika. Segala jenis yang memabukkan itu tidak boleh kita konsumsi. Nah, yang kedua adalah apa? Haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi? Makanan yang haram. Nah, yang itu apa? Makanan yang haram karena faktor eksternal. Jadi asalnya makanan itu adalah halal. Karena ada beberapa faktor, jadi makanan itu menjadi haram. Nah, contohnya adalah apa? Bangkai. Nah, bangkai itu tidak boleh kita makan karena itu haram. Ya, contohnya bangkai itu banyak ya. Apa? Binatang yang tercekik, binatang yang terkam apa? Binatang buas. Ya, terus hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang mati karena pukulan keras. Misalkan seperti ini, ya. Ada saya mengembala kambing. Ya, kambing itu haram. Halal. Ketika saya menendang kambing, kemudian ada mobil Avanza menabrak. Ya. Apa? Kambing yang tadi ditabrak kemudian terpelanting. Ya, sehingga kambing tersebut kemudian mati. Bagaimana hukum dari apa? Dari kambing tersebut? Halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena dia sudah menjadi apa? Bangkai. Ya. Jadi ini termasuk apa? Jenis makanan haram li ghairihi. Paham? Oke, itu ya. Jadi itu jenisnya. Yang selanjutnya makanan bangkai yang boleh kita makan ada apa? Dua. Ada dua. Yang pertama apa? Dalam. Yang kedua adalah ikan. Jadi kita boleh makan dalam, boleh kita makan di ikan. Itu dua. Bangkai atau tidak? Bukan. Ikan. Bangkai. Iya. Kita tidak mungkin makan ikan hidup-hidup. Ya. Nanti akan ikan mati kan? Ya. Ada di pasar pasti semua ikan mati. Ya. Itu termasuk bangkai. Tapi bangkai di sini adalah yang dihalalkan oleh Allah untuk kita makan. Oke. Selanjutnya adalah apa? Semua makanan yang tercampur dengan najis. Contoh misalkan kita sedang menggoreng kerupuk misalkan ya, situ ada minyak ya. Kemudian dalam minyak itu kejatuhan oleh tikus atau cicak. Bagaimana minyak tersebut? Haram. Najis. Haram. Ada tidak kita konsumsi? Tidak boleh. Menggoreng kerupuk lagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke, tidak boleh karena sudah tercampur dengan najis. Ya. Yang terakhir ada makanan haram yang diperoleh dengan cara zalim. Nah, contohnya seperti apa? Mencuri. Terus Rampok. korupsi, Hasil judi. hasil judi, terus taruhan, apalagi begal. Nah, itu semuanya jenis makanan haram. Makanya usahakan jangan sampai kita mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Karena hal tersebut dapat mengandung apa? Mudarat dan dapat menyebabkan tubuh kita menjadi apa? Sakit. Ya. Pembahasan yang terakhir itu adalah apa? Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman
Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Misalkan tadi merampok, gitu ya, itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa kebencian, gitu ya. Terus korupsi, menipu dan lain sebagainya. Yang keenam, dapat menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah. Selanjutnya yang tujuh, menghalangi mengingat Allah. Baik, itu adalah pembahasan materi kita pada pagi hari ini, ya, yaitu tentang apa? Ketentuan makanan dan minuman haram. Baik, anak-anak, dari proses pembelajaran tadi, bagaimana kesan kalian dari proses pembelajaran ini? Ada yang bisa kasih kesan atau pesan dari pembelajaran ini? Ayo. Oke, apa? Menyenangkan. Yang lain? Apa? Apa ya? Dari proses pembelajaran ini? Apa ya? Apa? Apa? Ayo, apa? Ini apa ini? Senang, Pak. Apa? Senang, menyenangkan? Nah, jadi kalian yang belajar ini, kalian bisa tahu apa itu makanan halal dan haram? Bisa tahu? Bisa tahu. Nah, jenisnya sudah tahu? Jenisnya sudah Oke, ya, jadi dari pembahasan ini kalian apa? Bisa mengetahui jenis-jenisnya, macam-macamnya, sehingga kalian dapat menghindarkan diri dari apa? Makanan dan minuman haram. Oke, baik anak-anak, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Jangan kalian bermalas-malasan ya. Harus tetap semangat karena orang yang menuntut ilmu itu maka dia berada di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah. Kalian harus apa? Tetap harus bersungguh-sungguh agar kalian menjadi apa? Orang yang sukses. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Dan sebaliknya, kalau kalian bermalas-malasan maka kalian menjadi orang yang merugi. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar ini ya. Karena sebentar lagi kalian sudah kenaikan kelas ya. Yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 juga naik kelas 3. Jadi harus bersungguh-sungguh. Idhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul umma bima yatakasal. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar karena apa? Orang yang menyesal itu hanya bagi orang yang pemalas. Oke, baik anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah tentang binatang haram ya. Itu materi yang akan kita pelajari untuk minggu selanjutnya. Kalian pelajari di rumahnya. Guru ada LKPD ya. Saya kirim ke HP kalian masing-masing. Nanti kalian bisa buka di HP-nya ya. Dari LKPD tersebut kalian diskusikan dengan apa? Tanyakan, konsultasikan dengan orang tua kalian ya. Di situ kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan, bisa kumpulkan nanti di minggu depan. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan dari sini? Sudah tidak ada? Baik, kita tutup belajar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, dan menjadi nilai ibadah bagi kita. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha dan menjadi orang yang sukses. Oke, kita tutup